Kita semua dipanggil untuk memimpin, tetapi tidak dipanggil untuk memimpin manusia, melainkan dipanggil untuk melatih dan memperlengkapi di area berdasarkan masing-masing karunia. Memperlengkapi di area berdasarkan masing-masing karunia. Apakah pendeta yang berdiri di depan adalah pemimpin? Apakah pemimpin pujian adalah pemimpin? Ya, kenapa? Jika kita katakan ya, mengapa? Karena mereka bertugas di area karunia-Nya. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Apakah mereka ini pemimpin? Rasul adalah pemimpin, tapi rasul bukan pemimpin karena dia bertugas dalam area karunia-Nya. Kalau saudara berpikir konsep kepemimpinan adalah yang di atas, yang di bawah, konsep kepemimpinan yang piramid, pasti saudara berpikir posisi yang teratas yang terbaik. Kepemimpinan kita bergerak sesuai dengan kadar karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk memimpin. Maka sesuai ayat 11 sampai 16, kita mengerti bahwa yang kita sebut sebagai pemimpin, leadership, kita sebut adalah seseorang yang diperlengkapi. Siapakah yang menjalankan tugas pelayanan? Orang-orang kudus. Setiap kita tidak diciptakan untuk memimpin manusia lain, tapi kita diciptakan untuk memimpin area gifting kita, memperlengkapi. Mereka ada di situ untuk memperlengkapi orang-orang kudus. The saints inilah yang bertugas sebagai eksekutor pada pelayanan, pembangunan, dan mengerjakan tugas pelayanan. Menurut orang, mereka adalah pemimpin, tapi menurut Alkitab, mereka adalah equippers, dari bahasa equipment, memperlengkapi peralatan, mempersiapkan. Orang-orang yang memperlengkapi berarti rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar ada di situ untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Orang-orang kudus inilah yang bertugas sebagai eksekutor dari pelayanan dan pembangunan. Karena itu sifat pelayanan. Kita semua orang diciptakan untuk memimpin dan untuk memimpin area gifting kita, lokasi kita berdasarkan karunia. Jadi kita untuk mengerjakan tugas pelayanan. Kepemimpinan kita bergerak sesuai dengan kadar karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk memimpin. Markus 10 tertulis, kita belajar atau konsep melayani yang paling unik di dunia yang didasarkan oleh Yesus.
kita lihat pada ayat 42, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka, memerintah dari atas ke bawah." Kemudian Yesus berkata, "Tidaklah demikian di antara kamu." Lihat pada ayat 43 firman Tuhan. Dengan memberi pernyataan itu, Yesus dia ingin berkata bahwa dia tidak setuju dengan model kepemimpinan yang memerintah sangat keras. Ya, dengan kata lain, Yesus tidak menyetujui model pemerintahan dari atas ke bawah, tapi tidak berarti hilangnya penundukan diri dalam ranah formalitas. Tidak sama sekali. Dalam ayat 43 firman Tuhan, "Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk selamanya." Nah, itu prinsip Alkitabiah. Ada dua konsep yang ditabrakkan dalam hal ini, yang dibenturkan. Ada dua konsep. Seperti itu firman Tuhan menjelaskan. Dua konsep ini menjadi pelatihan untuk pelayanan, di mana yang tertinggi melayani yang rendah. Sekali lagi, yang tinggi melayani yang rendah. Karena anak manusia juga datang untuk melayani dan melakukan penebusan untuk banyak orang. Yang dimaksud di sini adalah Tuhan tidak menyukai pelayanan dengan aturan-aturan, tapi Tuhan lebih menyukai pelayanan dengan pelayanan yang sederhana. Sistem dari atas ke bawah disebut memerintah. Yang dari bawah ke atas disebut memperlengkapi. Yang dari atas ke bawah memerintah. Yang dari bawah ke atas disebut memperlengkapi. Dalam kepemimpinan kita, terkadang hanya terfokus pada pelatihan power. Tapi harusnya kita menjalankan pelatihan power dengan tujuan pengajaran untuk membangun. Dan seharusnya orang percaya itu diperlengkapi supaya berfungsi optimal, efektif. Ciri khas orang yang mengalami kebangunan rohani adalah orang yang bertanggung jawab melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Di dalam Yohanes 13 ayat 3 firman Tuhan, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dia adalah yang memiliki segalanya. Tetapi apa yang dia buat sebagai yang memiliki segalanya? Apa yang dia buat? Ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Lihat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kita tidak bangun melakukan pelayanan tanpa meninggalkan semua atribut, meninggalkan atribut yang kita miliki di dalam dunia ini. Atribut seseorang yang ingin dihormati, atribut seseorang yang ingin dilayani, atribut seseorang ingin dikagumi, atribut seseorang yang ingin ditepuki tangan. Tanggalkan semuanya itu. Tinggalkan. Lepas.
baru kemudian engkau dapat melakukan tugasmu, pelayanan, pekerjaan sebagai pemimpin, leadership dengan baik. Lalu apa yang akan saudara buat dengan otoritas kepemimpinan, leadership? Apa yang akan saudara buat dengan kemampuan yang saudara miliki? Apa yang akan saudara perbuat dengan pendidikan yang saudara miliki? Buat semuanya itu untuk melayani orang lain. Dan perlu diingat bahwa dalam hubungan kasih yang sangat dalam juga diperlukan kesadaran akan tanggung jawab yang tinggi. Percayalah bahwa tanggung jawab membuka peluang. Pelayanan yang bergerak, yang mobile, membuka peluang. Pelayanan yang bergerak dalam area gifting selalu harus bergerak dalam power dan otoritas. Power dan otoritas adalah dua kata yang sangat penting bagi manusia. Otoritas lebih baik daripada power, sebab kuasa yang dijalankan tanpa otoritas itu disebut liar. Sebelum kita menerima kuasa, kita diberi otoritas. Sebelum kita menerima kuasa, kita diberi otoritas terlebih dahulu. Kata tunduk yang dimaksudkan di Alkitab adalah tunduk pada otoritas terlebih dahulu. Jadi kata tunduk tertuju kepada otoritas, bukan pada kuasa. Sebelum Tuhan memberikan kita kuasa, Tuhan lebih dulu memberikan kita otoritas. Dan Yesus tahu persis untuk memulai pekerjaan pelayanan tidak hanya sekedar langsung melayani, tapi dengan otoritas. Karena itu Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis, dan kehendak Allah yang terjadi. Haleluya. Tunaikan tugas pelayananmu. Apapun yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua, kita kerjakan dengan takut dan gentar dan memandang kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Sebab semua yang kita lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Sekali lagi, ciri orang yang mengalami kebangunan rohani adalah orang yang bertanggung jawab melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kita adalah pemimpin yang dipakai Tuhan, dan kita adalah hamba Tuhan, alatnya Tuhan. Leadership, kepemimpinan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.